Bismillahirrahmanirrahim. Wa yathbutu lan tetap limustarin kaduwe wong tuku bagi orang yang membeli. Jahilin kang bodoh yang tidak mengetahui bima dengan suatu yati yang bakal datang ma. Fa'il dari yathbutu khiyarun opo khiyar fi raddil mabi'i ing dalam atau di dalam memulangkan atau mengembalikan barang yang dijual mabi' bidhuhuri aibin qadimin dengan zahir aib yang terdahulu. Munkisin yang dapat mengurangi qimatan akan harga fil mabi'i di dalam mabi' barang yang dijual. Wa kadza dan seperti yang demikian itu yathbutu khiyarun lil bai'i bagi yang menjual kadue wong kang ngedol bagi orang yang menjual bidzuhuri aibin qadimin dengan jelas aib qadim, aib terdahulu fi thamani di dalam harga. Wa atharu lan napaki ulama-ulama fuqaha dan memberi tapak atau memilih ulama-ulama fuqaha al awwala ing kang awal akan qaul yang pertama. Jadi tegasnya limustarin jahilin yathbutu limustarin jahilin. Li'annal ghaliba karena sesungguhnya ghalibnya atau kebiasaan fil thamani ing dalam harga di dalam harga al indibatu yaitu ketetapan. Fayakilu maka kedik atau maka sedikit maka jarang terjadi fihi pada saman zuhurul aibi opo atau oleh zahirnya aib. Nah, jadi yang selanjutnya ada khiyar aib. Kemarin sudah kita jelaskan ada yang dinamakan khiyar majlis dan khiyar syarat. Kemudian yang dinamakan khiyar aib, ya, aibnya aib qadim. Jadi sebelum dibeli sebenarnya sudah ada aib, cuma kita nggak tahu itu udah ada aib. Seperti begini, Kang Zaid membeli amat atau budak perempuan. Contohnya silakan budak laki-laki atau budak perempuan. Kang Zaid beli amat di Kang Bakar. Berarti Kang Bakar penjual, Kang Zaid pembeli. Kemudian setelah sah jual belinya, sampai di rumah itu amatnya ternyata ada aib. Umpama farjinya si amat tersebut itu tertutup daging umpama. Tahu farji? Ya. Tertutup daging itu kan aib. Ya. Itu sebuah aib. Nah, hukum
membeli si Ahmad tadi, ini sebagai Kang Zaid boleh mengembalikan ke Kang Bakar. Kenapa? Karena terdapat aib. Wayat butuh dan tetap li mustarin jahilin bagi Kang Zaid yang tidak mengetahui tadi, bima dengan si Ahmad tadi yakti yang bakal terjadi. Itu di depan pakainya fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan hal atau Kang Zaidnya belum tahu. Khiyarun, jadi Kang Zaid boleh khiyar aib, boleh mengembalikan barang firodil mabi'i, mengembalikan barang yang telah dibeli tadi, bidhuhuri aibin qodimin, dengan nampak jelas aib kodim. Jadi pada saat Kang Zaid membeli, Kang Zaid nggak tahu bahwa si Ahmad itu aib, padahal mah waktu Kang Zaid bertransaksi aib Ahmad tadi memang sudah ada aibnya. Aibnya itu umpama punyanya tertutup daging, karena nggak bisa dialap suka oleh Kang Zaid, maka ini termasuk aib dan hukumnya boleh dikembalikan lagi kepada Kang Bakar. Paham? Nah, aib tadi yang tertutup daging, kalau bahasa Banten namanya tumbung, munkisin yang dapat mengurangi qimatan akan harga. Si Ahmad tadi dapat mengurangi harga kan sebenarnya. Kalau dikatakan di awal-awal oleh Kang Bakar, Kang Zaid, ini Ahmad saya sebenarnya tertutup daging, ini kan kurang harganya, dapat mengurangi harga. Tetapi Kang Zaid tadi beli harganya nggak kurang. Ini namanya aib kodim. Wakada dan seperti yang demikian butuh khiyar lil ba'i, umpama Kang Bakar tadi kan penjual, Kang Zaid pembeli. Nah, kemudian pada saat Kang Zaid beli Ahmad di Kang Bakar, Kang Bakar tersebut sebagai penjual, Kang Zaid sebagai pembeli, kemudian diserahkan Ahmadnya kepada Kang Zaid, Kang Bakar nerima uangnya. Nah, pada saat Kang Bakar nerima uang, ini terdapat cacat di dalam uang tersebut. Umpama uangnya palsu atau uangnya sobek, ini kan aib. Nah, untuk Kang Bakar pun boleh itu. Ya, boleh khiyar aib. Kang Bakar sebagai penjual, ini boleh ditukarkan kembali ke Kang Zaid. Oh, Kang Zaid, ngomong-ngomong atau by the way, ini duit sobek. Nah, duit sobek itu boleh tukar. Wakada dan seperti yang demikian tetap ada khiyar lil ba'i bagi Kang Bakar sebagai penjual, bidhuhuri aibin qodimin, dengan ada atau nampak jelas aib qodim, fi thamani, di dalam harga, di dalam uangnya tadi. Paham ya? Wa atharu al awwala, dan memilih memberikan tapak ulama-ulama ahli fikih atau fuqaha, maksudnya memilih al awwala akan kaul yang pertama. Jadi menurut ulama-ulama fikih, khiyar aib itu hanya untuk mustari sebenarnya, hanya untuk orang yang membeli, hanya untuk yang membeli saja. Kalau yang menjual mah enggak kudu ada khiyar aib. Kenapa? Li anal ghaliba fi tsamani al indibatu. Karena kebiasaan kalau uang itu kan di awal-awal udah ditetapkan. Ya, kalau kita membeli itu kan di awal uangnya sudah jelas, nampak jelas. Kalau memang itu sobek, kelihatan sobeknya. Kalau memang palsu, sekarang kan ada alat. Ada alat untuk mendeteksi uang itu palsu atau asli. Nah, maka menurut para ulama-ulama fuqaha, ini mengambil kaul hanya yang pertama. Tegasnya, yathbutu li mustarin jahilin. Ya, khiyar aib itu hanya untuk mustari. Itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan, si ba'i pun sama, si penjual pun sama, ada khiyarnya. Ya. Nah, kemudian tetapi mayoritas ulama wa atharu al awwala, memilih ulama
ya ulama fikih atau fuqaha itu al-awwala, qaul yang pertama, wa yathbutu li mushtarin jahili. Jadi khiyar itu hanya untuk si mushtari. Kalau si bai, kenapa nggak ada khiyar? Karena li anal ghaliba fi thamani al in dibatu. Karena kebiasaannya uang itu di awal-awal udah dikasih, dijelaskan, nampak di depan mata kita kalau memang palsu-palsu, kalau memang asli-asli, kalau kalau sobek juga terlihat sobeknya, maka bisa ditukar. Maka fayakilu fihi zuhurul aibi, fayakilu maka sedikit, jarang terjadi fihi di dalam uang tadi zuhurul aibi, oleh nampak jelas aib itu. Jadi jarang ya. Kalau untuk untuk si penjual, si bai tadi, jarang terjadinya nampak jelas di awal. Biasanya orang kalau beli memang jarang sekali ya. Jarang sekali orang yang tertipu. Tapi ada, cuma jarang. Wal qadimu ma qaronal aqda. Wal qadimu dan bermula cacat qadim atau cacat di awal-awal. Ma yaitu suatu korona yang membaringi ma al aqda akan akad. Nah, yang namanya cacat kodim itu ma koronal akda. Ma itu suatu korona. Corona. Corona bukan virus ya di tahun ini. Corona yang membarengi ma al akda akan akad. Nah itu. Jadi pada saat Kang Zaid tadi membeli amat, ya, Zaid membeli amat atau membeli amat itu budak ya atau hamba sahaya, pesuruh. Kang Zaid beli amat di Kang Bakar. Kemudian ketika Zaid membeli di Kang Bakar, itu pada saat bertransaksi, berakad-akadan antara Zaid Bakar, sebenarnya udah ada aib tadi, amat tadi. Cuma Kang Zaid tidak mengetahui. Nah, itu namanya aib kodim. Padahal sudah ada cacatnya pada saat transaksi. Tapi Kang Zaid tidak mengetahui bahwa si amat milik Kang Bakar tadi yang hendak dijual ke Kang Zaid sebenarnya sudah ada aibnya. Aibnya mana? Contohnya seperti umpama bau lah. Amatnya bau, umpama jarang mandi. Nah, gitu. Tapi santri mah mandi. Rajin, ya. Santri jangan malas mandi. Kan kalau orang yang wangi badannya itu kan zada akluhu, ya. Mandi dulu, jangan malas mandi. Au hadatsa qoblal qabdi. Au hadatsa atau anyar teka ma atau hadatsa atau datangnya baru ma qoblal qabdi sebelum ngobat. Umpama Kang Zaid beli motor di Kang Bakar. Zaid beli motor di Kang Bakar. Kang Bakar sebagai penjual, Kang Zaid sebagai pembeli. Kemudian pada saat Zaid dan Kang Bakar bertransaksi dan transaksi itu sah menurut pandangan hukum, ya. Kemudian sebelum dikobat, kata Kang Zaid, Kang Bakar, ini motor saya titip dulu di rumah Kang Bakar. Transaksinya ini habis dhuhur, ba'da dhuhri. Sekitar jam 1 siang lah umpama. Kang Zaid bertransaksi, sah jual belinya. Kemudian Kang Zaid menitipkan barang tersebut di Kang Bakar. Tetapi motor tadi sebenarnya memang sudah milik Kang Zaid, tetapi belum ngobat. Nah, kemudian Kang Zaid berangkat menitipkan motor tersebut. Itu motor dipakai oleh anaknya Kang Bakar. Jalan-jalan atau JJS, jalan-jalan siang. Panas mana nggak pakai masker. Nah, akhirnya Kang Bakar anaknya di jalan kecelakaan, umpama melindas kulit pisang, lagi naik motor jatuh,
bluk, jatuh. Motornya lecet, LECET, lecet. Nah kemudian pas Kang Zaid balik lagi ke rumah Kang Bakar, hendak ngambil motor, ba'dal asri umpama. Kang Bakar, itu motor cacat. Itu. Kan Parioma biasanya emang di samping anunya kan. Apa namanya? Sennya. Sennya di samping dia makan jadi rentan sama kesenggol. Nah. Akhirnya patah itu. Umpama ini. Ini kan aib. Nah ini boleh ditukar. Ya. Atau begini, Kang Zaid dengan Kang Bakar sudah sepakat awalnya, kata Kang Bakar, Kang Zaid itu amat yang di rumah saya, rencana mah saya mau jual ini. Kata Kang Zaid, nah kebenaran saya emang lagi nyari amat ini. Amat itu hamba saya. Kebenaran memang saya lagi mencari hamba saya. Nah kemudian kata Kang Zaid, gini aja Kang Bakar, saya udah lihat barangnya, ya amatnya bagus. Ini kira-kira berapa duit, kata Kang Zaid. Udah saya jual 1 juta lah, kata Kang Bakar. Ya udah, gini aja, besok kan saya mau ke Jakarta nih. Udah besok aja transaksinya. Gitu. Singkat cerita Zaid ke Jakarta, nelpon. Kang Bakar, itu amat jadi jual, jadi. Oh ya udah, kan boleh itu. Ya. Bertransaksinya boleh. Kenapa? Karena Kang Zaid sebelumnya sudah melihat barangnya. Ya, atau ketemunya di Jakarta sama Kang Bakar umpama ini. Contoh mah banyak silakan. Atau ketemunya di Jakarta oleh bersama Kang Bakar. Kebetulan Zaid ketemu di Jakarta. Tapi barangnya udah lihat Kang Zaid. Kang Zaid sudah melihat amatnya di rumah Kang Bakar, kemudian bertransaksinya di lain tempat. Ya, umpama di Jakarta lah. Bertransaksi di Jakarta antara Zaid dan Kang Bakar. Kemudian kata Zaid, Kang Bakar, kata Kang Bakar dulu, Kang Bakar, Kang Zaid, saya jual amat saya dengan harga 1 juta. Kemudian jawab atau kobul dari Kang Zaid, saya terima itu amat dengan harga 1 juta. Barangnya sudah melihat sebelumnya Kang Zaid di rumah Kang Bakar. Berarti kan Kang Zaid pada saat bertransaksi di Jakarta, Kang Zaid ini belum mengobat deh. Obat itu belum menerima. Barangnya masih di rumah Kang Bakar. Nah, kemudian pada saat Kang Zaid mau mengambil barang tersebut, ternyata setelah diambil sampai rumah Kang Zaid, ini amatnya tangannya putus. Kemarin mah enggak. Nah ini namanya hadatsa qoblal qabdi. Jadi cacatnya datang baru. Kemarin lagi dilihat mah belum. Pas ketika Kang Zaid setelah transaksi belum ngobat, kemudian amatnya cacat tangannya. Itu namanya aib. Boleh Kang Zaid nuker, boleh. Karena itu namanya khianah. Wa qad baqiya ilal faskhi. Wa qad lan teman-teman tetap bako boleh. Sungguh telah tetap aib ilal faskhi hingga fasah. Hingga membubar. Boleh itu. Sampai bumbu. Kalau gini nggak jadi Kang Bakar. Ini amat kemarin mah tangannya bener. Iya lagi tidur. Tikus. Makanin tangan sampai habis amat saya. Nah itu aib. Itu aib itu. Boleh ditukar. Walau hadatsa ba'dul qabdi. Walau hadatsa lan lamun. Jikalau datang baru aib. Ba'dul qabdi akan sebagian ngobad. Fala khiyara. Umpama sudah diterima oleh Kang Zaid. Udah diterima, udah dibawa pulang. Kemudian ini mah udah diterima. Setelah transaksi, ya masih transaksi, itu amat nggak kenapa-napa. Pas sampai rumah Kang Zaid, lah ini amat kok umpama lumpuh. Padahal tadi mah jalan.
Di rumah Kang Bakar jalan selanang selonong kencang banget lari-larian mulai. Loncat-loncatan, wah udah macem-macem itu amat. Nyampe rumah Kang Zaid, kenapa itu lumpuh amat, kakinya gempor. Nah, ini tidak bisa dikembalikan lagi. Kenapa? Tadi pada saat transaksi, amatnya baik-baik saja. Ketika sampai rumah, amatnya lumpuh. Maka ini tidak ada khiyar, tidak ada khiyar aib lil mustari bagi Kang Zaid.